Baiklah, kita lanjutkan berkaitan dengan musafir atau orang yang bepergian. Sekarang kita lihat yaitu hukum-hukumnya atau hukum-hukum orang yang melakukan bepergian. Yang pertama, hukum melakukan bepergian atau musafir itu adalah wajib. Bagaimana keadaan orang yang dihukumi wajib melakukan yaitu bepergian? Seperti halnya orang yang melakukan bepergian untuk menunaikan ibadah haji dan umroh. Haji dan umroh yang fardu, ya, yang pertama kali. Begitu pula bepergian untuk belajar ilmu agama yang wajib untuk dipelajari. Itu yang hukumnya wajib. Yang kedua yaitu bepergian itu, melakukan bepergian itu hukumnya sunnah. Bagi siapa? Orang yang melakukan bepergian untuk ziarah Nabi Muhammad SAW dan bepergian untuk silaturahmi, itu hukumnya adalah sunnah. Yang berikutnya, yang ketiga, hukum melakukan bepergian yaitu mubah. Mubah itu berarti boleh saja. Seperti jika bepergian untuk berdagang tanpa diiringi niat yang baik. Yang keempat, dihukumi makruh, yaitu seperti jika orang yang bepergian untuk berdagang kain kafan. Jadi orang yang berdagang bepergian, berdagang kain kafan, itu hukumnya adalah makruh. Dengan berjualan kain kafan dia akan berangan-angan banyak yang meninggal atau mati. Hal itu hukumnya makruh. Atau bepergian untuk sesuatu yang melalaikan kita dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi hal tersebut tidak haram. Yang kelima, hukum melakukan bepergian itu adalah haram. Seperti jika seorang istri melakukan bepergian tanpa izin suaminya atau melakukan bepergian dengan tujuan untuk berbuat kemaksiatan di tempat tujuan, hukumnya haram. Melakukan bepergian yaitu seorang istri pergi tanpa izin suami atau orang yang melakukan bepergian dengan tujuan yaitu maksiat, yaitu hukum-hukum melakukan bepergian. Yang berikutnya kita lihat berkaitan orang yang bepergian ini ada istilahnya yaitu mengqashar sholat. Ya, kita lihat yaitu berkaitan yaitu mengqashar sholat. Jadi mengqashar sholat itu termasuk dari keringanan-keringanan yang diperbolehkan di dalam yaitu Islam, yaitu berkaitan dengan orang yang bepergian. Orang yang bepergian mengqashar sholat. Artinya mengqashar itu adalah meringkas sholat, yaitu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi meringkas rakaat di dalam sholat. Yang tadinya 4 rakaat sekali lagi menjadi yaitu 2 rakaat. Ketika seseorang melakukan bepergian jauh, jaraknya melebihi 82 km berdasarkan ayat atau hadis, maka kalau kita lihat dari ayatnya yaitu surat An-Nisa 101, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza darabtum fil ardi falaisa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Yang artinya, dan apabila kamu bepergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kalian mengqashar sholat. Surat An-Nisa ayat 101. Atau kita lihat juga hadis Nabi Muhammad SAW, An Ibni Umar radhiyallahu anhu qol, sahibtu Nabi SAW wa kana la yazidu fi safari ala raq'ataini wa Abu Bakrin wa Umar wa Utsman kadzalika
muttafaqun alaih. Yang artinya aku telah menemani Nabi Muhammad SAW dalam bepergian. Kemudian maka beliau tidak menambah sholat lebih dari 2 rakaat. Begitu juga dilakukan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, dan Utsman radhiyallahu anhu. Sekarang kita lihat mana yang lebih afdol, melakukan sholat qashar atau tidak melakukannya. Ya, kita lihat apa yang lebih afdol. Yang lebih afdol bagaimana? Jawabnya adalah melakukan sholat itu dengan cara itmam, lengkap, tidak mengqashar sholat. Lebih afdol karena hal itu adalah sholat yang sempurna. Yaitu kecuali hal-hal yang akan disampaikan ini. Yang pertama, jika bepergiannya adalah yang ditempuh itu lebih dari 3 marhalah. Jadi jika bepergiannya itu melebihi 3 marhalah. 3 marhalah itu ukuran sekarang kurang lebih 123 km atau lebih, maka mengqashar sholat itu lebih utama. Ya, mengqashar sholat itu lebih utama kalau bepergiannya melebihi 123 km. Dalam mazhab Hanafi terutama disampaikan tentang ukuran ini. Yang kedua, jika kita enggan untuk mengqashar sholat, dengan kata lain nafsu kita lebih senang untuk tidak mengqashar, justru malah yang seperti itu mengqashar sholat lebih afdol, lebih utama. Kemudian yang ketiga, jika kita ragu akan dasar dalil diperbolehkannya qashar atau mengqashar sholat, maka lebih baik kita mengqashar sholat yang akan kita lakukan. Yang keempat, jika kita termasuk seseorang yang diteladani, sedangkan orang-orang yang di sekitar kita tergantung pada kita. Kalau kita qashar, mereka ikut qashar. Kalau enggak, ya mereka tidak ikut mengqashar. Maka lebih bagus kalau kita termasuk orang yang diteladani, maka lebih baik adalah mengqashar sholat tersebut. Kita lihat secara rinci, yaitu mengenai syarat-syarat. Selanjutnya kita lihat secara rinci mengenai syarat-syarat diperbolehkan mengqashar sholat tersebut. Ya, syarat-syarat mengqashar sholat ada 11. Jika terpenuhi syarat-syaratnya tersebut dari 11 ini, maka boleh mengqashar, dan jika tidak terpenuhi syarat-syarat itu, maka tidak boleh mengqashar sholat. Jadi ada 11 syaratnya yang insya Allah kita akan sampaikan. Yang pertama, sholat yang diqashar adalah sholat yang 4 rakaat. Jadi sholat yang boleh diqashar itu adalah sholat yang 4 rakaat. Yang kedua, melakukan perjalanan atau melakukan bepergian ke arah tertentu. Jadi orang yang melakukan perjalanan tersebut dibolehkan mengqashar sholat jika bepergiannya itu arahnya tertentu. Ya. Lain halnya orang yang perjalanannya ke arah arahnya tidak tentu, itu tidak boleh mengqashar sholat. Kemudian yang ketiga, bepergiannya adalah termasuk bepergian yang boleh atau diperbolehkan, dalam arti yaitu secara singkatnya tidak tidak melakukan maksiat. Atau kalau dirinci, jikalau seseorang itu yang A atau bagian yang A, yang pertama, maksudnya yang pertama dari bepergian berkaitan dengan maksiat ini. Yang pertama, jika dia termasuk asy bisafar. Kalau jika termasuk seseorang yang bepergian itu asy bisafar, yaitu seorang yang bepergian dengan tujuan maksiat, seperti misalnya dia pergi dengan tujuan untuk berzina,
berjudi, minum minuman keras atau yang lainnya, maka orang tersebut, orang yang termasuk asy bisafar ini, jika dia berniat seperti itu, maka dia tidak boleh mengqashar sholat, kecuali di tengah perjalanan dia bertobat, dan jarak dia bertobat sampai tempat tujuannya yang akan ditempuh itu masih melebihi 82 km. Jadi kalau walaupun asalnya dia berniat bermaksiat, berbuat dosa, jikalau di dalam perjalanannya dia termasuk orang yang bertobat dan jarak dia bertaubat ke tempat tujuan itu melebihi 82 km atau lebih, maka dia tetap boleh mengqashar sholatnya. Jika kurang 82 km, maka dia tidak boleh, yaitu mengqashar sholat. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan maksiat ini, ada istilahnya asy fis safar. Yang pertama tadi asy bis safar, yang kedua ini yaitu asy fis safar, yaitu seorang yang bepergian bukan untuk tujuan maksiat. Tujuan dari rumahnya bukan untuk maksiat, tapi di tengah perjalanannya dia berbuat maksiat. Ya, di tengah perjalanannya dia berbuat maksiat. Ya, banyak jenis maksiat, termasuk ghibah, berbohong atau berpacaran di tengah jalan. Jadi itu namanya asy fis safar. Bagaimana kalau hal tersebut terjadi dari orang bepergian? Maka hukumnya adalah boleh baginya untuk tetap mengqashar sholat. Jadi asy fis safar itu tetap boleh, yaitu mengqashar sholat. Ya. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan maksiat ini, orang yang bepergian melakukan maksiat. Yang ketiga itu adalah asy bis safar fis safar. Asy bis safar fis safar, yaitu seorang yang melakukan bepergian bukan untuk tujuan maksiat, akan tetapi di tengah perjalanan dia ganti tujuan bepergiannya dengan tujuan maksiat. Awalnya dari rumah tidak maksiat bepergiannya, di tengah perjalanan jika ganti niat, dia melakukan yaitu maksiat. Kemudian orang yang melakukan hal ini ketika sudah melakukan maksiat, dia bertobat lagi, tapi dari tempat tobatnya dia sampai ke tempat tujuan masih melebihi 82 km, maka dia tetap boleh mengqashar sholatnya. Yaitu intinya, kalau jarak dia melakukan maksiat atau bertobat itu masih 80 km lebih dari ke tempat tujuan, maka boleh mengqashar sholat. Ya, dari tempat melakukan maksiat ke tempat tujuan. Kemudian yang keempat, seseorang yang diperbolehkan mengqashar sholat. Bagian yang keempat, seseorang boleh yaitu mengqashar sholat. Yang keempat ya adalah dia melakukan bepergiannya dengan tujuan yang benar. Lain halnya dengan tujuan yang tidak benar, misalnya hanya untuk melihat-lihat pemandangan atau berekreasi tanpa diiringi dengan niat yang baik. Ya, cuman jalan-jalan biasanya sudah hobi jalan-jalan, maka tidak boleh mengqashar sholat. Yang kelima yaitu bepergian yang dia lakukan termasuk bepergian yang panjang, yaitu 2 marhalah. Jadi perjalanan yang melebihi 2 marhalah. Kalau sekarang dikira-kirakan tadi sudah disampaikan 82 km atau lebih, maka dia tidak boleh mengqashar sholat jika jarak yang akan ditempuh dalam bepergiannya kurang dari 82 km. Yang keenam, tidak mengqashar sholat kecuali setelah melewati batas kota tempat tinggalnya. Jadi boleh mengqashar sholat itu setelah melebihi batas kota tempat tinggalnya. Ya, tidak boleh orang mengqashar sholat jika belum keluar dari batas kota, yaitu tempat tinggalnya. Yang ketujuh,
syaratnya diperbolehkan yaitu untuk melakukan yaitu qashar sholat, yaitu dia tahu bahwa mengqashar sholat baginya hukumnya adalah boleh, boleh dilakukan. Lain halnya jikalau orang menganggap mengqashar sholat itu karena hanya melihat orang lain mengqashar sholat, dia juga melakukannya, padahal dia tidak tahu hukumnya boleh atau tidak mengqashar sholat itu, maka baginya tidak boleh yaitu mengqashar sholat. Cuma ikut-ikutan, nggak tahu hukumnya, cuma ikut-ikutan, maka dia tidak boleh mengqashar sholat. Yang kedelapan, boleh seseorang mengqashar sholat yaitu dia masih melakukan perjalanan hingga tuntasnya sholat qashar yang dia lakukan. Lain halnya jika dia telah sampai ke kota tempat asalnya, sebelum dia selesai dari sholat qasharnya, maka harus menyempurnakan sholatnya tersebut. Dan hal itu tidak dapat digambarkan kecuali bagi mereka yang naik kapal laut, karena dia akan terhitung sudah sampai ke kotanya jika kapal yang dia tumpangi telah merapat ke pelabuhan. Dan misalnya tatkala kapal itu merapat dia belum menuntaskan sholat qasharnya itu, maka dia harus menyempurnakannya, yaitu menggenapkan kalau zuhur yang 4 rakaat, kalau asar 4 rakaat, kalau atau isya ya juga digenapkan 4 rakaat. Tidak boleh diqashar. Yang berikutnya yang ke-9. Yang ke-9, syarat seseorang boleh mengqashar sholat yaitu berniat untuk mengqashar sholat ketika mengucapkan takbiratul ihram. Jadi ketika takbiratul ihram dia berniat untuk mengqashar atau meringkas. Yang ke-10, tidak boleh atau tidak melakukan hal-hal yang dapat meniadakan niat qashar sepanjang sholatnya. Seperti ketika seorang tersebut dia berniat seorang ismam menyempurnakan sholat atau tidak mengqashar. Jadi tidak boleh merubah niat di dalam melakukan sholat qasharnya, tidak boleh mengubah niatnya. Di waktu tengah-tengah sholat tidak boleh mengubah niat. Oh, saya mau menyempurnakan 4. Jadi tidak boleh merubah niat itu. Dia harus tetap menjaga niat dari niat mengqashar sholatnya. Yang ke-11 atau yang terakhir dari syarat boleh mengqashar sholat yaitu tidak bermakmum kepada seorang imam yang melakukan sholat secara ismam, tidak qashar. Tadi orang yang melakukan perjalanan, orang yang mau berniat mengqashar sholat, tidak boleh dia menjadi makmumnya orang yang tidak melakukan qashar. Ya. Itu yang disampaikan berkaitan dengan yaitu syarat boleh seseorang yaitu mengqashar sholat.